Selamat datang di podcast Orang Kita. 40 hari telah lewat. Keuskupan Agung Ende, Monsinyur Vincentius Sensi Potokota telah meninggalkan kita. Umat Keuskupan Agung Ende secara khususnya maupun umat Allah secara sejagat raya. Sede vacante, tahta lowong. Saat ini tahta uskup Keuskupan Agung Ende lowong, atau dalam istilah Latinnya sede vacante. Kita akan berbicara tentang sede vacante dan hal-hal yang berkaitan dengannya bersama seorang pastor yang juga menjadi vikaris yudisial, Romo Efrem Pea. Selamat datang di podcast Orang Kita. Selamat siang Kak Romo. Selamat siang. Kak Romo, sebelum kita masuk ke sede vacante, kita hari ini saat syuting ini diambil, umat Katolik Nusa Tenggara Timur kembali berduka dengan tutup usianya Monsinyur Antonius Painratu SVD, Uskup Emeritus Keuskupan Atambua. Kak Romo. Ya, itu rencana Tuhan yang tidak bisa dilakukan oleh manusia dengan cara apapun. Itu cara Tuhan sendiri, dan kita juga turut berduka cita bersama Bapak Uskup Atambua, Monsinyur Dominikus Saku, dan juga seluruh umat dan para imam, biarawan, biarawati Uskupan Atambua turut berduka karena mereka ditinggal pergikan atau kehilangan seorang gembala yang baik, yang Uskup Anton yang mengembalakan umat Atambua dalam satu kurun waktu yang sangat panjang. Itu. Betul. Siap Kak Romo. Dalam suasana duka bersama umat Atambua, kita pun umat Keuskupan Ende sedang menunggu rahmat Tuhan untuk mengharapkan hadirnya seorang uskup baru, uskup yang akan melanjutkan kepemimpinan di Keuskupan Agung Ende setelah tahta lowong, sede vacante, usai berpulangnya Monsinyur Vincentius Sensi Potokota. Kak Romo, sebelum masuk ke sede vacante, kami lihat bahwa sekarang ada triumvirat, ada 3 orang yang dipercayakan oleh gereja untuk melanjutkan urusan-urusan keuskupan. Ada vikaris yudisial, Romo Efrem Pea, kemudian ekonom, Romo Syafrin, dan sekretaris keuskupan, Romo Evan Lando. Dan kemudian yang barusan saja ditunjuk adalah administrator. Itu bisa dijelaskan peran ketiga triumvirat tadi dan juga peran seorang administrator ketika sedang berlangsungnya sede vacante. Ya, terima kasih. Ini menarik sekali karena sejak tanggal 19 November jam 18.21 waktu Indonesia Barat atau 19.21 waktu Indonesia Tengah, waktu kami di Ende, itu pada saat bersama dengan Uskup Sensi menghembuskan nafas yang terakhir, pada saat itu Ende sudah menjalankan atau digolongkan dengan sede vacante. Seluruh kekuasaan uskup itu dinyatakan selesai. Karena uskup itu memiliki kuasa yang amat besar, legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Nah, itu punya kuasa. Kalau kita mau lihat secara politik sipil, itu kan ada kekuasaan legislatif, eksekutif, yudikatif, dan dijalankan masing-masing oleh misalnya di kekuasaan hukum sipil kan legislatif oleh DPR, eksekutif oleh pemerintah, yudikatif oleh kehakiman dan kejaksaan agung semua itu. Tetapi dalam gereja itu uskup memiliki 3 kuasa ini penting. Lalu bagaimana ketiga kuasa ini ketika sede vacante itu pada saat uskup meninggal? Dalam menjalankan tugasnya itu uskup dia memilih orang-orang yang bisa dia vikariatkan, dia bagikan kekuasaannya itu untuk dijalankan.
Misalnya seorang fikjen, kemudian seorang ekonom untuk menjalankan fungsi ekonomi di keuskupan, roda ekonomi harus berjalan, sekretariat, sekretaris uskup atau kanselarius itu memiliki posisi yang amat penting dalam keuskupan. Seluruh proses administrasi, baik administrasi secara pribadi Bapak Uskup maupun administrasi untuk seluruh karya pastoral keuskupan itu dapurnya ada di sekretariat. Dan yang ketiga, vikaris yudisial itu mengambil bagian dalam kuasa uskup itu kuasa yudisial dari Bapak Uskup itu sendiri. Lalu mengapa hanya 3 figur personal ini yang tetap ada ketika sede vakante? Dan selain, supaya kita ketahui, selain 3 figur itu secara personal ini, ada 1 figur itu yang bersifat kolegium, yaitu Dewan Konsultores. Dewan Konsultores itu dewan yang dipilih oleh uskup. Pada saat sede vakante itu dewan imam, dewan pastoral, para fikep, fikep teritorial dan fikep kategorial itu dinyatakan selesai tugasnya. Tetapi karena sistem administrasi kita harus tetap berjalan, karena itu dibutuhkan seorang kanselarius atau sekretaris. Dia itulah yang tetap menjalankan mesin atau roda hidup administrasi keuskupan. Dan juga seorang ekonom oleh hukum itu dia tetap diberikan kewenangan untuk tetap berada dan dalam menjalankan roda itu kehidupan keuskupan dalam pelayanan karya pastoral yang tetap membutuhkan juga hal yang namanya uang. Dan juga urusan yudisial itu tetap berjalan karena masalah-masalah dalam itu keuskupan dalam karya pastoral yang berkaitan dengan urusan-urusan yudisial itu pasti selalu ada. Ada urusan dispensasi beda agama, beda gereja, hubungan darah dekat, dan yang paling banyak sekarang itu urusan anulasi perkawinan. Karena banyak keluarga yang gagal itu untuk mempertahankan martabat keluarga mereka. Dan itu figur yang saya katakan tadi itu adalah dewan atau kolegium konsultores, itu figur yang sangat menentukan. Mereka ini suaranya itu sangat menentukan seluruh arah dasar karya pastoral Keuskupan Agung Ende bersama administrator keuskupan yang telah terpilih. Begitu. Ya, artinya kolegium konsultores ini hanya 3 orang, Kakak Romo Efrem? Tidak. Kolegium konsultores itu Uskup Sensi dalam tahun yang lalu dia memilih orang-orang yang dia merasa percaya untuk mendapatkan nasihat-nasihat dan masukan dari mereka itu. Mayoritas kolegium konsultores itu adalah orang-orang berasal dari Dewan Imam. Ketiga orang ini memang dia masuk dalam konsultores dan ada 6 orang yang lain. Di Dewan Konsultores saat ini ada 9 orang. Begitu. Oke, berarti 9 Dewan Konsultores, lalu ada administrator. Peran administrator ini seperti apa dalam masa sede vakante? Iya, menarik sekali. Itu administrator di Dewan Konsultores pada saat uskup meninggal, ketika tahu sudah pasti uskup itu meninggal, mereka harus segera berkumpul dan itu melaksanakan sidang atau musyawarah. Mereka bersidang untuk menentukan pertama prosesi seluruh pemakaman Bapak Uskup, dan yang kedua itu pemilihan seorang administrator keuskupan. 2 agenda pokok ini yang dibuat pada saat awal ketika kita memulai tugas atau menjalankan sede vakante itu. Apa tugas dari Dewan Konsultores? Seorang Dewan Konsultores yang telah terpilih pertama-tama diminta dia menyatakan kesediaannya, ya atau tidak, di hadapan Dewan Konsultores. Setelah dia menyatakan ya, dia harus mengucapkan credo, aku percaya. Aku percaya di hadapan Dewan Konsultores. Dan setelah pengakuan iman,
secara resmi seluruh itu kekuasaan karya pastoral di keuskupan itu sudah berada di bawah kegembalaan seorang administrator diosesan. Itu administrator diosesan itu tugasnya untuk apa? Dari segi namanya dia itu administrator. Administrator itu ada dari bahasa Latin itu. Itu belajar juga bahasa Latin di sana. Administrare. Artinya dia seluruh proses karya pastoral ini dia mengaturnya dengan baik, mengadministrasikan semua hal. Hal-hal yang pertama yang sudah ditetapkan oleh kebijakan-kebijakan uskup terdahulu. Karena itu pada satu poin di Kanon 428 Kitab Hukum Kanonik 1983 dia bilang apa? Seorang administrator dia tidak boleh mengganggu-gugat seluruh keputusan yang telah dibuat oleh uskup yang lama. Berarti tidak ada keputusan-keputusan baru yang dibuat. Lalu seorang administrator juga memiliki kewenangan yang amat terbatas. Meskipun amanat dari Kitab Hukum Kanonik, Kanon 427 pasal 1 dia bilang apa? Seorang administrator terpilih, dia memiliki kewenangan seperti Bapak Uskup. Tetapi kewenangan itu sangat terbatas pada hal tertentu. Tidak semua hal. Kalau uskup memiliki kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, itu tidak berlaku untuk seorang administrator. Dia harus menjalankan itu. Dan tugasnya ketiga itu memastikan bahwa seluruh karya pastoral keuskupan agung ini ke depan ini harus berjalan. Harus berjalan dan tetap berjalan ke depan, baik pastoral tingkat keuskupan, kevikepan, paroki-paroki, sampai di komunitas umat basis. Itu kita pastikan semua itu tetap berjalan. Nah, itu tugas seorang administrator yang paling dia mempersiapkan dengan baik untuk proses pemilihan uskup yang baru. Itu tugas seorang administrator juga. Jadi kalau dalam pemerintahan itu seperti pejabat gitu, PLT yang perannya melaksanakan lanjutan pemerintahan, tapi kemudian tidak berhak mengambil keputusan-keputusan strategis. Kalau dalam contoh keuskupan, artinya seorang administrator tidak bisa mengangkat pastor paroki baru. Seperti itu, Romo? Iya, itu seorang administrator, dia tidak berwenang untuk mengangkat seorang pastor paroki yang baru, bahkan memindahkan pastor paroki maupun pastor kapelan atau vikaris pastoral, vikaris parokialis, pastor pembantu kita di sini bilang seperti itu. Itu, jadi dia tidak memindahkan. Yang kedua, dia tidak punya hak untuk menaikkan status dari kuasi paroki ke paroki yang baru atau membentuk sebuah paroki yang baru. Itu dia tidak punya kewenangan untuk itu. Sehingga para pastor saya bilang, kamu tahan napas, bertahan di tempat selama sede vakante. Jadi selama sede vakante yang di paroki-paroki sulit, bertahanlah sampai dalam gereja tidak semua tempat ini sulit. Tidak ada paroki yang gampang. Bagi saya itu paroki yang paling sulit itu adalah paroki yang ada di kota-kota besar dan wilayah-wilayah besar. Paroki yang paling membahagiakan tempat yang sunyi. Itu yang paling mudah. Siap, Kakak Romo. Kakak Romo, tadi sudah disampaikan soal sede vakante. Sede vakante ini ada masanya tidak, Romo? Apakah ada batasnya sampai setahun kah, maksimal 2 tahun kah, atau seperti apa, Romo? Oh iya, baik itu. Banyak orang bertanya. Pertanyaan menarik karena sede vakante itu berakhir pada saat Vatikan mengumumkan seorang uskup yang baru. Dia 1 tahun kah, 2 tahun kah, 3 tahun, itu tergantung dari proses. Pada saat misalnya Vatikan sudah mengumumkan bahwa Keuskupan Agung Ende misalnya sudah memiliki uskup yang baru pada saat itu, sede vakante dinyatakan berakhir atau selesai. Begitu. Sudah ada orang yang menempati CD-nya tadi, yang kosong, tahta yang kosong itu sudah ditempatkan oleh orang yang secara resmi diangkat oleh Vatikan. Begitu. Artinya sampai
batas waktunya sampai ditunjuk seorang uskup baru. Diangkat. Uskup yang baru itu bisa saja diangkat dari para imam yang ada di Keuskupan Agung Ende, atau dengan Fatikan dengan kewenangan bisa memindahkan uskup dari keuskupan lain ke Keuskupan Agung Ende. Karena ini adalah Keuskupan Agung, Keuskupan Metropolit. Karena itu sede vakante itu dia tidak berlaku pada waktu yang terlalu lama. Biasanya Vatikan itu punya kriteria khusus, memperhatikan tentang kedudukan itu Keuskupan Agung dalam hal ini Keuskupan Metropolit seperti Keuskupan Agung Ende. Contoh kita kali lalu ketika Uskup Longinus meninggal, setahun kemudian langsung Vatikan menunjuk Monsieur Sensi dari Maumere ke Ende, yang mengambil tahta di Ende. Uskup Cherubim Parera mengambil tahta Maumere, dari Sumba ke Maumere, dan Sumba Vatikan proses lalu pilih Bapak Uskup yang baru. Siap, menarik ya. Siap, kami umat selalu berdoa, Romo. Berdoanya ini begini, Kang Romo. Jadi kalau dalam kontestasi politik nih, kami umat biasanya membincangkan siapa capres yang paling ideal untuk dipilih, siapa caleg yang paling cocok untuk kita pilih. Tapi dalam kontes Bapak Uskup atau yang akan menggantikan kepemimpinan Keuskupan Agung Ende, kami umat itu seperti bukan tidak berani. Kami semacam menyadari diri bahwa kami tidak punya hak untuk misalnya, oh, saya pikir Romo ini yang cocok jadi uskup, Romo B yang cocok. Kami tidak punya hak seperti itu. Berbeda halnya ketika kami membincangkan tokoh-tokoh politik. Apakah itu hal yang benar, yang bagus, Romo? Ketika umat berharap sepenuh-penuhnya itu adalah kewenangan gereja untuk menetapkan, menunjuk seorang uskup baru. Oh, baik itu. Itu saya ingat satu pepatah Latin itu, Uomo proponit, Deus disponit. Manusia yang merencanakan, segala-galanya Tuhan yang menentukan. Dalam konteks pemilihan seorang uskup, mulai tahap persiapan, pencalonan, sampai dengan penilaian-penilaian, itu dilakukan dengan cara yang sangat konfidensial, sangat rahasia oleh siapapun. Dan itu sudah berlaku dalam tata cara kebiasaan gereja kita, sudah berabad-abad lama. Dan itu juga tidak melawan demokrasi. Demokrasi itu ada demokrasi yang terbuka, tetapi ada demokrasi dalam gereja Katolik. Satu institusi saya coba mendalami semuanya di dalam. Memang saya pertama, apakah ini gereja itu melawan sistem demokrasi secara sipil? Kemudian ketika saya coba melihat, mempelajari bahwa dengan melihat proses yang terjadi selama ini, memang secara rahasia, tetapi prosesnya itu melibatkan banyak orang. Dia bersifat piramidal, mulai dari akar rumput, naik terus sampai ke puncak. Sri Paus yang menentukan siapakah yang sesungguhnya dipilih oleh Roma untuk itu menjadi uskup dimanapun. Umat itu mereka sudah tahu, sertakan seluruh proses itu dengan doa-doa. Dan pasti pada masanya Tuhan Allah melalui kuasa Roh Kudus, dia pasti pilih orang yang terbaik dan sesuai dengan tuntutan masanya. Dan saya yakin bahwa Tuhan tidak pernah keliru memilih orang untuk menjadi gembala pada masa, pada waktunya. Memang banyak orang itu mereka bilang kami mau berdoa, tapi kamu mau berdoa untuk imam A, imam B, imam C. Ada orang punya jagoannya masing-masing. Tapi ingat, kami di dalam itu ada kriteria-kriteria yang harus dijaga kehormatannya ketika proses itu sedang berjalan. Kehormatan itu artinya apa? Sangat penting. Itu bahasa Italia itu dia bilang buona fama. Orang punya nama baik. Secara moral, etika harus dijaga. Jadi siapapun itu yang diberi kewenangan, kepercayaan oleh tata suci melalui kedutaan Vatikan
untuk Indonesia di Jakarta, mereka akan mengirim semua itu amplop dengan daftar orang, daftar nama kepada orang-orang yang mereka percaya. Nah, dan mengisinya dalam doa. Sehingga mereka pergi retret dulu, mereka lihat dulu, jangan sampai keliru untuk mengatakan yang benar tentang orang-orang menjadi calon pilihan. Nah, itu. Begitu. Bona fama, orang yang punya nama baik. Salah satu kriteria yang akan mengisi jabatan uskup. Itu biasanya tadi disampaikan oleh Romo bahwa nanti nama-nama akan disampaikan oleh Kedutaan Vatikan di Jakarta, Nuncio. Itu berasal dari imam di Keuskupan Agung Ende sajakah atau juga imam atau dari keuskupan-uskupan yang lain? Iya, itu ada satu kewajiban yang harus dibuat oleh para uskup, bahwa mereka setiap tahun atau 2 tahun paling kurang itu mengirimkan nama-nama calon uskup ke Vatikan. Nama-nama itu sudah dicatat di sana. Dan pada saatnya nanti ketika sede vacante, tata kosong atau tahta terhalang, Vatikan tinggal kembalikan nama-nama itu ke tengah umat. Mereka itu adalah para imam diosesan, juga para imam religius, siapa saja yang bisa diberi nilai. Dan bukan hanya dari diocese ini, tetapi dari diocese lain juga. Kita ingat bahwa Uskup Monsinyur Petrus Turang, Uskup Agung Kupang, itu Imam Projo Manado, Uskupan Manado. Itu Monsinyur ini yang sekarang Uskup Sorong itu dari Projo Ruteng. Itu semua terbuka untuk gereja universal. Siapa saja bisa mengambil bagian dalam tugas kegembala di keuskupan tertentu. Itu, termasuk sangat terbuka. Itu katolisitas itu sangat nampak. Gereja itu sifatnya itu satu, kudus, katolik, dan apostolik. Itu sangat nampak. Khusus juga dalam hal memilih pimpinannya atau milih para bapak uskup begitu. Berarti juga termasuk imam-imam religius, para misalnya kalau kita di Flores, imam-imam SVD itu bisa dimungkinkan? Sangat mungkin untuk itu. Jadi orang-orang yang namanya sudah tercantum itu, selama mereka belum menyatakan menarik diri karena usia, karena kematian, atau karena alasan-alasan tertentu, itu mereka tetap menjadi para calon uskup yang sangat rahasia, itu hanya diketahui oleh Bapak Uskup. Begitu. Baik, Romo. Romo, ada satu ini, mungkin kami salah, mungkin kami sebagai umat keliru. Di Jakarta ini salah satu perbincangan yang cukup sering kami dengar bahwa kemungkinan Nuncio atau nanti pada akhirnya Vatikan akan mungkin menunjuk atau memindahkan Monsinyur San yang sekarang ini Uskup Denpasar nanti menjadi Uskup Agung Ende, lalu nanti di Uskup Denpasar baru dipilih seorang uskup baru. Perbincangan seperti itu bolehkah, Romo, di kalangan umat? Dalam konteks politik nasional ini pasti orang bisa perbincangkan apa saja. Pasti orang-orang yang diperbincangkan itu pasti itu ada juga dalam diskusi-diskusi mereka. Tapi sejauh ini kita belum mendengar perbincangan. Biasanya di Indonesia ini pengamat itu banyak sekali. Mereka bisa bicarakan apa saja, apa menjadi pandangan atau pendapat mereka. Jadi sah-sah saja ya, Romo ya? Ya, itu biasa-biasa saja. Nah, itu dalam konteks kita. Baik. Romo, baik, selanjutnya mungkin kita agak sedikit balik ke belakang, kilas balik tentang keuskupan. Kita keuskupan agung, keuskupan metropolit. Itu berbeda dengan keuskupan sufragan atau keuskupan biasa itu dalam konteks apa, Romo? Apakah besarnya, jumlah kuantitas umatnya, atau seperti apa? Baik, itu memang pertanyaan ini bagus karena berkaitan dengan Keuskupan Agung Ende. Keuskupan Agung Ende sejak
tahun 1961, tanggal 3 Januari, dengan dikeluarkannya quote Christus Adorandum, Kristus yang perlu disembah, yang memberikan kewenangan kepada gereja Katolik di Indonesia untuk memiliki hierarkinya secara sendiri. Jadi tanggal 3 Januari 1961, dan salah satu keuskupan agung di Indonesia adalah Keuskupan Agung Ende. Tentang bagaimana ada kriteria, dan itu ditentukan sendiri oleh Vatikan. Oke, tadi saya katakan tadi bahwa seorang uskup di Keuskupan Agung atau Keuskupan Sufragan, dia memiliki kuasa sama, legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Seorang uskup agung dia membawa menjadi payung bagi keuskupan-keuskupan sufragan. Macam kita di Flores, Larantuka, Maumere, Ende, dan Denpasar. Itu keuskupan sufragan. Mereka semua yang bisa bekerja sama sebagai satu kolegium, berada di bawah wilayah gereja Regio Nusra bagian utara. Itu ada 5. Lalu mengapa dia disebut uskup metropolit? Karena dalam banyak hal dia bisa ambil urusan. Seperti misalnya, pertama, kalau misalnya kejadian sede vacante di Keuskupan Maumere sebagai contoh, dan Dewan Konsultores Keuskupan Maumere, mereka sampai 8 hari setelah kematian wafatnya uskup, mereka belum bisa memilih seorang administrator keuskupan. Pasti Vatikan menurut hukum dia akan memberi kewenangan itu kepada uskup Keuskupan Agung. Akan dia memilih. Kemudian kalau ada masalah-masalah besar di wilayah keuskupan ini, itu komunikasi itu vertikal dan horizontal. Vertikal artinya dari sufragan ke atas, dari sufragan ke metropolit atau Keuskupan Agung, dan dari Keuskupan Agung lanjut lagi ke atas. Dan juga komunikasi horizontal di antara Bapak Uskup sebagai rekan kerja sama-sama gembala. Itu ada hal-hal yang mereka harus duduk bersama, dan Uskup Agung dia memberikan pertimbangan-pertimbangan. Selain itu, dalam menjalankan kuasa yudisial, Uskupan Agung macam pengadilan sipil, itu ada pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan pengadilan kasasi. Dalam gereja ada pengadilan instansi pertama di masing-masing keuskupan, kemudian pengadilan banding atau pengadilan tinggi kewenangannya diberi kepada keuskupan-keuskupan agung, dan itu pengadilan kasasi itu dilanjutkan ke Roma, itu ke bagian komisi khusus di Roma untuk menjalankan atau memproses seluruh proses acara perkara-perkara yang nanti lanjut ke sana. Misalnya dalam perkara anulasi perkawin, dulu sebelum keluar itu motu proprium dari Paus Fransiskus, Mitis Iudes Dominus, itu Yesus sebagai hakim dan gembala yang baik, itu semua keputusan di pengadilan tingkat pertama wajib dibandingkan. Tetapi setelah keluarnya Mitis Iudes, hanya keputusan-keputusan yang secara moral para hakim belum memiliki kepastian, dia melakukan banding. Jadi bandingnya kemana? Keuskupan terdekat, Maumere banding ke Ende, Larantuka ke Ende, Ruteng, Denpasar pun demikian. Jadi Keuskupan Agung, tribunalnya itu juga menjadi tribunal banding bagi keuskupan-keuskupan sufragan. Itu ada beberapa kewenangan yang dimiliki oleh Bapak Uskup Agung itu. Dan dia juga bisa mengambil bagian menjadi moderator para itu kanonis di wilayahnya. Macam kami di Regio Nusra, itu ada himpunan para kanonis Regio Nusra. Dan kemudian saat ini
sudah bergabung Regio Mam, Makassar, Ambon, Manado. Dan kemudian bergabung lagi Regio Papua, mereka gabung ke wilayah kita. Dan ada satu keuskupan di Kalimantan, Samarinda, juga bergabung ke sini. Dengan yang maju moderatornya itu pada masa itu Uskup Sensi, Monsignor Sensi yang menjadi moderator. Jadi itu. Jadi Keuskupan Agung itu ya, menarik nih, saya baru pertama kali seperti memahami tentang perbedaan keuskupan sufragan dengan keuskupan agung atau metropolit. Jadi dalam konteks-konteks tertentu kelihatan sama kewenangannya, tapi dalam urusan pengadilan tadi, termasuk anulasi perkawinan, keuskupan agung berperan sebagai keuskupan tingkat banding, tribunal bandingnya. Siap. Baik, Kak Romo, kita lanjut ke pertanyaan berikut. Kalau dalam melihat calon-calon uskup, kadang-kadang ada patronnya, ada polanya yang terus berulang. Misalnya, pastor-pastor yang pernah menjadi direktur puspas, itu akan menjadi uskup. Seperti itu, polanya itu benar demikiankah atau kebetulan semata, Kak Romo? itu memang Roh Kudus sudah memilih orang-orang itu. Jadi kuasa Allah itu dia sudah menunjuk orang itulah yang ditetapkan untuk menjadi uskup. Memang ada, kalau kita coba melihat rujukannya, kita hukum kanon itu kan kanon 337 dan 338 itu dia omong tentang kriteria calon uskup. Itu dia omong bahwa uskup itu dia tuh pertama penjaga iman. Dia harus memiliki iman yang kuat, kokoh, hidup rohani, bukannya mumpungan, hidup rohani yang sudah teruji, yang sudah bagian dari itu. Dia sebagai penjaga iman dan teladan iman. Nah, yang kedua, dia sebagai penjaga moral dan hidup moral. Dia harus memiliki pola dan tata hidup etika yang baik. Nah, itu. Kemudian memiliki nama baik. Nama baik semua. Dan ada hal-hal yang dituntut oleh saya. Itu pun itu dari kriteria normatif yang bersifat moral, etik, dan religius. Itu menjadi tuntutan. Tuntutan lain kan dia harus seorang imam yang berusia di atas 35 tahun. Sudah usia di atas 35 itu sudah mulai matang-matang sudah. Itu usia imamatnya? Usia lahir, usia hidup. Usia imamatnya itu 5 tahun. Minimal 5 tahun setelah dia ditabiskan jadi. Itu minimalnya. Kemudian dia punya kemampuan, itu istilahnya H2O, hati nurani yang baik. Tempat kebijaksanaan di mana Allah menjadikan hati itu buat orang untuk memutuskan hal-hal yang bijaksana untuk orang banyak. Kalau memutuskan bijaksana itu diri sendiri itu bisa kapan saja bisa. Jadi bijaksana untuk orang banyak gitu. Yang kedua, dia butuh otak. O-nya itu otak yang baik, yang dia punya keahlian. Kalau kita lihat dalam itu ada orang yang tahu tentang kitab suci, tahu tentang liturgi, tahu tentang hukum gereja, dogmatik, dan lain tentang ilmu-ilmu karya kegerejaan. Itulah yang itu hal-hal yang lain-lain itu biasanya diatur oleh tata suci sendiri. Mereka punya kriteria tersendiri untuk mengatur dan menilai orang. Begitu. Jadi tidak gampang. Saya sendiri belajar bagaimana cara orang mau menjadi uskup. Saya rasa sudah berat sekali. Apalagi orang mau jadi uskup, tidak gampang. Dan tapi pasti orang terima karena kuasa Tuhan. Itu. Kalau pribadi pasti orang keberatan saya. Itu saya yakin. Itu tidak gampang. Bebannya sangat berat. Bayang tadi seperti Romo bilang bahwa peran eksekutif, yudikatif, legislatif dalam satu pundak, dalam satu tahta
uskup. Padahal dalam pemerintahan demokrasi kita misalnya, peran itu diemban oleh berbagai macam kelembagaan. Dan ini hanya satu, meskipun dibantu oleh para vikaris tadi, yudisial, ekonom, maupun sekretaris keuskupan, tapi benar-benar keputusan itu ada di tangan seorang uskup. Jadi benar kata Romo, ini berat, tapi ketika diberikan, ditunjuk, rahmat itu tidak bisa ditolak ya, Romo. Ya, tidak bisa ditolak. Kesempatan itu tidak pernah datang untuk kedua kalinya, dia hanya satu kali. Dan itu sudah melalui satu proses yang panjang. Kalau pada sampai titik akhir, orang sudah menetapkan itu sudah yang terbaik menurut. Sehingga manusia boleh merencanakan banyak hal. Saya percaya sekali Tuhan pasti akan memutuskan yang terbaik menurut caranya sendiri. Siap, Romo. Romo, ini mungkin pertanyaan receh ya. Seorang uskup itu selalu ada cincin yang kemudian selalu disembah, dihormati oleh para pastornya maupun oleh umatnya. Itu ketika seorang uskup meninggal, apakah cincin tersebut ikut dimakamkan atau cincin itu nanti kemudian diwariskan kepada uskup baru? Baik, terima kasih. Seperti saya sudah katakan tadi bahwa misalnya Keuskupan Agung Ende sejak tanggal 19 November jam 1921 atau 1821 waktu Indonesia Barat, seluruh kekuasaan uskup selesai. Tidak ada sede vacante, tata lowong. Berarti apa? Seluruh kekuasaan, simbol kekuasaan yang diberikan kepadanya. Pertama, cincin. Waktu dia tabis itu, disematkan cincin. Kalau kamu nikah, orang bilang, terimalah cincinku sebagai tanda cinta dan kesetiaanku kepadamu. Ketika cincin disematkan ke jari seorang uskup, itu dibilang, terimalah cincinku sebagai tanda cinta dan kesetiaanku untuk melayani umat. Ketika itu umat cium cincin, tanda cinta, tanda kesatuan, umat begitu resmi, hormat, bahwa gembala dan domba itu tidak jauh. Domba rasa memiliki gembala, dan gembala rasa memiliki domba dengan menyium cincinnya. Itu hal yang menarik sekali kalau kita refleksikan. Jadi orang datang lihat bertemu uskup, dia cium cincinnya. Itu dia tanda bahwa ada janji setia antara umat dan gembalanya dimanapun dia pergi. Meskipun seumur-umur satu kali orang bertemu dan lain-lain itu, tapi dia bertemu. Dia rasa bahagia sekali kalau dia bisa mencium tangan atau mencium cincin Bapak Uskup. Itu simbol pertama. Simbol yang kedua yang dibawa pergi oleh uskup itu, dan cincin itu waktu uskup meninggal dibawa semua. Saya dengan Romo Evan kami buat upacara menyerahkan seluruh simbol kegembalaan Bapak Uskup itu. Kalau meninggalnya 1920 tanggal 22 pagi. Itu saat itulah baru kita rasakan, toh kita sedih karena uskup pergi. Ketika diletakkan cincinnya, diletakkan juga waktu itu mitranya. Mitra itu tanda bahwa dia punya kekuasaan, punya otoritas, mahkota, atau orang bahasa corona yang memitra itu menunjukkan bahwa dia punya kuasa untuk mengajar besaran. Dia punya kewibawaan, otoritas untuk mewartakan sabda Allah, mewartakan kebenaran-kebenaran, mewartakan segala sesuatu yang baik yang berkaitan dengan karya pastoral di keuskupan. Itu dia mitranya. Kemudian tongkat. Tongkat itu bahasa Italia itu pastore. Pastore. Artinya apa? Tongkat itu tanda kuasa gembala ke gembala. Dia sebagai gembala. Dia jalan kemana-mana dia bawa tongkat. Kita lihat gembala-gembala di Timur Tengah. Gembala mereka pergi itu menggembalakan dombanya, menghantar mereka ke padang. Lalu dari padang mereka menuntun lagi domba-domba itu ke air untuk mendapatkan minuman. Lalu sore hari mereka pulang selalu dengan tongkat.
tongkat itu menjadi pelindung bagi seorang gembala untuk terus menuntun domba ke jalan yang benar. Tongkat itu simbol kegembalaan itu. Dan yang terakhir sebagai uskup agung itu dia memilih satu namanya pallium. Pallium itu dari atau pala atau dalam bahasa Latin vestitum, satu jenis pakaian liturgi dikenakan liturgi. Dulu itu dia seperti dalmatika atau seperti kasula yang dikenakan. Tetapi dalam perkembangan waktu, paus-paus saya tidak tahu persis masa pada paus siapa itu sudah menyederhanakannya, bukan itu lagi pakaian dalam bentuk kasula atau dalmatik, tapi dalam bentuk satu kain dengan satu salib, kemudian dia hanya dikenakan di leher seorang uskup agung. Itu tandanya apa? Tanda ada komunio, kesatuan, sama mulai dari uskup, tanda kesatuan antara paus, dan itu diserahkan secara pribadi oleh paus kepada para bapak uskup agung. Nah, paus undang mereka ke Roma, lalu mereka sematkan itu pallium itu ke leher bapak uskup. Dan setiap kali bapak uskup merayakan ekaristi atau perayaan liturgi lainnya, dia itu selalu mengenakan pallium. Bahwa perayaan liturgi itu kita rayakan dalam satu kesatuan dengan Paus Fransiskus, dalam kesatuan dengan uskup kita, dan kesatuan dengan seluruh umat Allah. Itu waktu uskup selalu mengenakan itu. Begitu. Jadi simbol-simbol seperti itu. Jadi semua simbol kegembalaan itu dibawa pergi. Saat uskup wafat, semua kami, sehingga uskup baru dia mulai sekali sesuatu yang baru. Dan itu sudah diatur oleh tata suci dengan norma-normanya. Setiap uskup yang terpilih atau yang sudah pasti diangkat. Begitu. Begitu luar biasanya tradisi Katolik ya Romo ya. Dan itu sudah berlangsung berabad-abad, bertahun-tahun, beratus-ratus tahun, dan kita gereja Katolik terus mengikutinya, dan kami para umatnya menghormatinya. Saya Kak Romo kalau bertemu dengan Bapak Uskup selalu dengan otomatis itu mencium cincin yang disematkan pada jari Monsinyur. Itu sudah kesadaran diri yang ketika dulu belajar di seminari ada semacam tadi seperti ternyata penjelasan Romo jadi sangat ada kesatuan antara domba dengan gembalanya. Saya jadi makin tercerahkan setelah Kak Romo menjelaskan. Iya, begitu. Jadi itu simbol-simbol ya, simbol yang paling akid adalah salib. Kemudian uskup pakai salib di sini. Itu juga kita serang. Dan itu misteri wafat dan kebangkitan Kristus yang dibawa oleh seorang uskup kemanapun dia pergi. Nah, penderitaan Kristus itu selalu menyertainya, dan juga kebangkitan Kristus juga selalu ada bersama. Karena itu salib dan kehidupan seorang uskup itu dua komponen yang tidak bisa terpisahkan satu dengan yang lain. Karena itu ketika waktu hidup dia kemana-mana membawa salib, waktu meninggal juga dia pergi dengan membawa salib Kristus. Kenapa? Dia yakin seperti Santo Paulus dia katakan, Caritas Christis urget nos, cinta kasih Kristuslah yang mendorong saya untuk melakukan sesuatu yang baik. Dan itu salib itu juga kita kembalikan. Dan itu kita sedih. Memang hal yang paling sedih dalam masa hidup saya ketika menyerahkan semuanya itu. Ini dengan kata lain, bila kita terima cuma-cuma, kita beri dengan cuma-cuma. Ya. Luar biasa Romo. Romo mungkin pertanyaan-pertanyaan terakhir ini. Sede vacante tata lowong, tapi Uskup Sensi akan ada selalu dalam hati kita umat Keuskupan Agung Ende dan umat Katolik sejagat raya. Kita akan kenang beliau dalam doa-doa kita. Kami ingin bertanya, legasi atau warisan-warisan iman seperti apakah yang telah dilaksanakan oleh beliau Monsinyur Mendiang ini selama kepemimpinan beliau? Yang kami dengar di antara misalnya sekarang gereja-gereja sudah ada akta notarisnya,
apakah legasi-legasi yang lain yang mungkin bisa disampaikan oleh Romo Efrem kepada kita, umat Keuskupan Agung Ende dan umat Katolik pada umumnya? Baik itu Uskup Sensi ini luar biasa. Dia itu punya warisan yang sangat bagus di Keuskupan Agung Ende. Jadi sejak para uskup terdahulu, Uskup Donatus, lalu Uskup Longinus, kemudian Uskup Sensi. Mereka ini mewariskan 3 hal. Pertama itu pada musyawarah pastoral pertama tahun 1987, Uskupan Agung Ende. Itu mereka gagaskan 3 kemandirian. 1, kemandirian iman, itu terus. Yang kedua, kemandirian personalia, petugas pastoral, baik fungsionaris pastoral tertabis maupun terbaptis. Tertabis itu para imam, diakon, uskup, terbaptis itu umat Allah dan biarawan-biarawan. Kemudian itu yang ketiga itu kemandirian dalam finansial. 3 kemandirian ini menjadi roh yang selalu menuntun Keuskupan Agung ini untuk jalan ke depan. Sehingga moto yang dipegang oleh Uskupan Agung Ende, mulai dari Uskup Donatus, Uskup Longinus, dan Uskup Sensi itu, mereka ambil moto dari Konsili Vatikan kedua. Yang digagas pertama oleh Paus Yohanes ke-23, Ecclesia Semper Reformanda. Gereja itu dia selalu berubah sesuai dengan waktu dan masa. Dengan keterbukaan ini. Lalu legasi pertama yang ditinggalkan Bapak Uskup Sensi itu adalah dia bilang kita tidak boleh lupakan sejarah. 3 pilar pokok pastoral Keuskupan Agung ini harus terus hidup. Kemandirian iman harus terus ditingkatkan. Karena umat semakin hari semakin tambah. Melimpah-limpah. Bukan berkurang dulu, tapi umat semakin bertambah. Yang kedua, kemandirian dalam personalia, imam, biarawan-biarawati, awam-awam yang diformasi dengan baik. Dan yang berikut itu bagian finansial. Umat sudah mulai dilatih untuk bagaimana hidup mandiri, itu menghasilkan, mengolah, bagaimana mereka bisa hidup dari hasil kerja sendiri. Dan itu karya pastoral di bagian PSE itu legasi pertama. Kesetiaan tetap berorientasi pada 3 misi dasar keuskupan ini. Yang kedua, Bapak Uskup Sensi ini dia mewariskan sesuatu yang luar biasa, itu khususnya kepastian hukum bagi seluruh aset-aset gereja. Itu dia tertata dengan baik. Sejak Roma Evan kembali dari studinya Jakarta dengan Roma Eman, Bapak Uskup memberikan mereka, diangkat sebagai delegatus untuk melihat semua, memastikan bahwa semua aset keuskupan harta benda gereja itu memiliki dasar hukum. Itu satu legasi yang luar biasa. Bahwa ketika kita hidup di dunia hukum sipil saat ini, yang dengan tuntutannya yang sangat ketat, maka gereja mau tidak mau kita harus itu taat. Tidak ada kata lain dan tidak boleh lawan. Dan itu uskup bilang harus ikut tuntunan norma hukum sipil. Kita ikut itu. Karena hukum itu tidak mencelakakan. Hukum itu selalu menyelamatkan. Dan yang ketiga itu Bapak Uskup itu saya rasa luar biasa. Saya sekretarisnya itu 9 tahun. Kami dua ya sudah itu saya lihat bukan saja sebagai seorang uskup tapi seorang bapak. Punya hati yang tidak mau mengecewakan orang. Nah, tidak mau mengecewakan siapapun. Mungkin dengan basic ilmu konseling, kemampuan untuk mendengarkan, mengolah setiap kesulitan atau masalah, termasuk kami para imam yang ada kesulitan, dan Bapak Tua amat mengenal dan mengerti kami dengan baik. Segala kekurangan dan kelebihan kami Bapak Tua tahu baik, sehingga di hadapan Bapak Uskup kita tidak merasa canggung untuk dekat. Ini pribadi yang luar biasa. Saya rasa bahwa dia itu mau supaya orang lain
bahagia, gembira. Dan karena itu dia selalu kemana-mana, dia dalam situasi apapun selalu tersenyum. Sehingga hal yang sangat berkesan bagi banyak orang itu tentang Bapak Uskup Sensi itu senyumnya itu yang kemana-mana dia wartakan sebagai bagian dari pewartaan sabda Allah dengan motonya itu, wartakanlah sabda Tuhan, baik atau tidak baik waktunya. Kalau baik juga dia senyum, kurang baik juga senyum, tidak baik juga tetap senyum. Sampai saat-saat akhir dia sakit yang luar biasa juga, dia tetap senyum dan optimis bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk hidupnya. Saya rasa itu. Dan Bapak tua ini, Bapak Uskup Sensi ini punya karisma untuk membacakan sabda Allah kepada siapapun dan bisa dia mengerti oleh seluruh kalangan dengan sangat baik. Dia mungkin bisa merenungkan sabda Allah seperti kata Yesus bahwa sabda Allah itu sebagai pedang, seperti pedang bermata dua. Dia menembus ke segala penjuru. Dan itu yang dilakukan oleh Bapak Uskup. Dan hal lain itu Bapak Uskup sangat mencintai umat dan mencintai para imam. Itu kita lihat amat nampak dalam seluruh kesaksian hidupnya. Ini gembala baik yang orang rasa kepergian itu istilah lain. Saya baca kembali kemarin komentar orang kepada Uskup Longinus, matahari terbenam sebelum senja. Matahari terbenam sebelum senja. Saya baca kata-kata itu, saya sedih. Karena itu juga Uskup Longinus meninggal dengan pas dengan saya sendiri ketika ada di Jakarta. Dan merawat dia sakit ketika dia ada di Roma tahun 2006. 3 bulan dia di sana. Jadi itu matahari itu terbenam sebelum senja. Luar biasa Romo ya, betapa legasi dari Monsinyur Vincentius yang sebelumnya telah didahului oleh uskup terdahulu, Uskup Donatus Jagom, Uskup Abdon Longinus, kemudian dilanjutkan oleh Monsinyur Vincentius Sensi Potokota yang tadi legasi terakhir yang kita ingat betapa kepastian hukum untuk seluruh perangkat gereja, seluruh hak milik yang saat ini dalam kekuasaan Keuskupan Agung Ende menjadi valid, menjadi legal karena sudah ada akta notaris dan lain-lain. Ya, itu yang luar biasa, legasi yang luar biasa. Dia pergi meninggalkan satu hal yang sulit terlupakan dalam hidup. Begitu. Baik Romo, kita tidak terasa 1 jam sudah kita berbincang-bincang berkaitan dengan sede vacante tata lowong Uskup Keuskupan Agung Ende. Mungkin closing statement Romo untuk umat Keuskupan Agung Ende sembari terus berdoa menanti rahmat Tuhan yang akan ditunjukkan dengan ditunjuknya seorang uskup baru. Silakan. Baik, terima kasih untuk kesempatan pada sore hari ini. Terima kasih untuk satu momen yang penuh rahmat yang kita bisa alami di awal tahun 2024. Ini bagi saya dan umat Keuskupan Agung Ende ini momen yang sangat khusus. Momen yang bisa diisi dengan doa-doa dan juga permenungan-permenungan bahwa Bapak Uskup Sensi dia sudah mewariskan untuk keuskupan ini banyak hal yang membesarkan hati umat atau yang membangun optimisme. Hal-hal inilah yang patut diteruskan gereja ke depan dengan tetap pada keyakinan bahwa karya pastoral itu adalah karya Allah, bukan karya manusia. Dan Allah selalu menggunakan sumber daya manusia. Dan itu kita percaya. Sumber daya manusia itu terbatas. Sumber daya Allah tidak pernah terbatas. Dan dalam situasi tampan maupun tidak tampan, waktunya seperti moto Bapak Uskup, wartakanlah terus sukacita, kegembiraan, dan kebaikan. Uskup Sensi adalah tampan dan tidak tampan waktunya, wartakanlah paling kurang senyum, membuat hati orang gembira. Dan kepada kita semua, saya tetap berharap bahwa
sambil menanti gereja universal, gereja Vatikan kita, dan dalam proses itu untuk memilih seorang uskup gembala yang baru, kita tetap menyertai seluruh proses itu dengan doa. Jadi untuk seluruh umat, selamat pesta Natal dan juga selamat tahun baru. Mari kita terus berlangkah ke depan karena kita tidak sendirian. Tuhan Immanuel itu Dia Allah yang tetap menyertai kita. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Romo. Demikian perbincangan podcast Orang Kita dengan Romo Efrem Pea, Vikaris Yudisial Keuskupan Agung Ende. Salam cinta untuk Flubamora. Terima kasih.